Oke, Pak, thank you nih udah join malam ini. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Wah, topiknya malam ini menarik banget, Pak. Even sebenarnya kalau hari ini Mas Gibran yang nge-host nih, saya pengen nyimpil-nyimpil gitu, nanya-nanya gitu nanti di komen. Oke, Pak, ini sorry kita sambil testing suara segala macam aman ya, Pak ya? Maaf, Aman, Pak. Suara Bapak jelas kok. aman ya. Iya. Oke. Thank you nih Pak, thank you nih Pak. Ya, oke Pak, kita mungkin sambil ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya malam ini ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lainnya, jangan lupa ya, kita ada giveaway juga 300.000 ya. Caranya gampang, post eh, ini apa screenshot stock pic, post IG live story kita, bisa cek di aplikasi Cuans. Jangan lupa download aplikasi Cuansnya, tag IG-nya Join Cuans dan IG-nya Skor Sekuritas. Nanti kita akan pilih 3 orang pemenang yang beruntung untuk mendapatkan GoPay sebesar 300.000 rupiah. Nih, jangan lupa ya, di aplikasi Cuans juga sebenarnya kita ada kompetisi loh. Kita lagi ada kompetisi nih, teman-teman nih. Nih, ada kompetisi. Ya, ini saya ya nomor 11. Ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman semua yang udah excited buat join malam ini. Thank you juga buat Pak Henry, thank you juga buat Skor Sekuritas yang memberikan waktunya. Pak, kita ngobrol-ngobrol masalah makroekonomi nih. Bukan kemarin, pagi ini malahan beritanya baru keluar. Bank Dunia, Bank Sentral ya kalau nggak salah ya, itu menyatakan bahwa negara-negara lain itu dihantui sama resesi gitu. Sedangkan Indonesia malah enggak gitu. Indonesia malah strong banget, Pak. Kalau menurut Pak Hendri sendiri dari kacamata makro, sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi dengan Indonesia? Kenapa kita bisa sekuat ini gitu, Pak? Baik. Sebenarnya, Pak, kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang sedang terjadi, inflation kita tuh sebenarnya udah lumayan tinggi nih ya. Even kita di data tercatat itu 3,5% inflation kita. Tapi kan kalau kita perhatiin, kalau kita pakai benchmark yang kita temuin sehari-hari ya, contoh kalau kita lihat misalnya harga BBM, sekarang Pertamax yang awalnya di 9.000 naik ke 12.500. Minyak goreng kita juga tahu lah, dari harga mungkin kemarin kita mungkin dapat 30.000 2 liter, sekarang sekitar 47 mungkin ya, 48.000 untuk 2 liter. Jadi sebenarnya kenaikannya cukup signifikan. Kalau kita mungkin lihat bahkan di beberapa aplikasi kayak GoFood dan GoSend dan kawan-kawan, ini makanan-makanan itu lumayan loh harganya. Nah, terjadi kenaikan itu cukup tinggi gitu. Jadi memang 3,5% mungkin ini karena banyak variabel yang dihitung sehingga kelihatannya nggak sampai mencerminkan apa yang kita temuin sehari-hari. Tapi sebenarnya inflation kita tuh cukup tinggi. Cuma bagusnya pemerintah sekarang itu cukup komit. Kalau kita perhatiin ada beberapa katalis ya. Pertama, pemerintah akan tetap ngejaga supaya listrik untuk orang yang nggak mampu untuk tetap tidak naik, Pak. Kita juga lihat sekarang di Pertalite pun mestinya dengan harga keekonomian, kalau kita pergi ke Sial, Pak, sekarang. Sial itu harganya sekarang udah nyentuh di yang kayak, bukan Sial deh, kayak Vivo gitu ya. Vivo itu Vivo, ya. tipe kayak RON 90, yang tipenya setara dengan Pertalite itu udah 12.600-an, Pak. Lebih mahal dari Pertamax di Pertamina bahkan. Nah, tapi Pertalite kita dijaga. Nah, memang ada kuota nanti ke depannya, kemungkinan kita mesti pakai apps-nya My Pertamina untuk bisa dapat akses pembelian ke Pertalite. Tapi dukungan pemerintah ini cukup akan ngedukung supaya inflation kita tuh agak kejaga, Pak, sebenarnya. Nah, itulah kondisi yang terjadi, apalagi sekarang kita lihat Bank Indonesia pun walaupun tidak naikin suku bunga, Pak, even kita inflation mulai naik, The Fed mulai naikin suku bunga, tapi kita lihat giro wajib minimum perbankan dinaikin terus. Bulan Juni, itu giro wajib perbankan kita harus naik ke 6%, nanti di bulan Juli juga naik lagi, sampai nanti sekitar bulan Agustus sekitar 9% kalau nggak salah, Pak. Jadi kalau giro wajib minimum naik, perbankan juga nggak bisa terlalu ekspansi besar-besaran, karena kan dia harus ada kewajiban, Pak, untuk naruh sebagian cadangan likuiditasnya itu di Bank Indonesia. Makanya itulah yang bikin suku bunga nggak naik, tapi untuk ngeredam ekspansi likuiditas karena ekonomi kita mulai pulih, supaya inflasi kejaga, giro wajib minimum kita sesungguhnya yang dinaikin. Nah, itulah yang terjadi kenapa inflation kita di data sebenarnya nggak terlalu besar, tapi memang ada bantuan pemerintah ya. Tapi memang secara real kehidupan sehari-hari sih mulai berasa sih, Pak.
Terutama kalau Bapak perhatiin di Purchasing Manager Index itu turun dari 51 lebih, sekarang tinggal 50,8 kalau nggak salah di bulan Mei terakhir. Ya. Nah, Yang padahal Mei kemarin, mestinya kan benar. pemerintah dengan ngebuka mobilitas masyarakat, kemarin Lebaran juga orang pada boleh ya, pesawat juga kita nggak usah antigen lagi, di outdoor kita nggak usah pakai masker, mestinya kan akan lebih baik nih untuk ekspansi. Tapi ya inflation ini cukup berdampak juga, sehingga Purchasing Manager Index kita untuk perusahaan bisa ekspansi, mereka juga hati-hati Pak, karena kenaikan harga bahan baku juga mulai berasa, terutama karena kenaikan harga minyak. Nah, itu Pak sesungguhnya yang terjadi sekarang. Nah, Pak, menarik ini Pak. Sebenarnya kalau bicara masalah inflasi, kalau kita lihat sebenarnya di US ini kan, kalau saya nggak salah ingat GDP-nya mereka kemarin sempat declining ya Pak ya, sekitar 1,6% ya Pak ya. Ya. Nah, kalau next quarter itu declining lagi, artinya kan mereka sudah masuk ke stagflasi nih Pak. Nah, kira-kira sebenarnya kalau pandangan Pak Henry nih, stagflasi di US ataupun di negara-negara Eropa yang lain, impact-nya bakal seperti apa ya Pak ya ke Indonesia Pak, kalau bicara dari sisi stagflasi? Baik. Sebenarnya Pak, kalau saya perhatiin sekarang dari yang terjadi di Amerika, memang kita lihat di market Amerika sebenarnya ada sedikit mulai ada perbaikan Pak. Justru saya ngerasa kondisi sekarang Pak, untuk kita bisa masuk ke market itu bagus Pak, kondisinya sekarang. Walaupun kita ngelihat ada 3 kondisi yang mungkin negatif di mata kita. Perang Rusia-Ukraina belum kelar. Inflation yang tinggi di Amerika. Terus juga kenaikan suku bunga yang kemungkinan akan memperberat ekonomi. Amerika sekarang Pak, harus gerak cepat. Kalau sampai dia ekonominya decline, dia nggak naikin bunga, kita kan berpikir mungkin kalau dia naikin bunga, ekonomi bakal makin kepukul. Kalau dia makin kepukul, apa nggak masalah buat Amerika. Tapi justru Amerika sekarang harus nyerang supaya nggak ada stagflasi, Pak. Musuhnya Amerika sekarang itu stagflasi. Jangan sampai inflation tambah naik, tapi ekonominya malah turun. Ini ibaratnya harga barang naik, tapi orang pada nggak ada duit, kan lebih bahaya lagi Pak. Makanya mendingan naikin bunga. Apalagi kemarin kalau Bapak perhatiin, ada satu data di Amerika yang keluar, namanya data non-farm payroll di Amerika, itu bertambah 380.000. Berarti kan kalau data non-farm payroll-nya membaik Pak, the Fed akan makin yakin untuk naikin bunga, karena dianggap ekonomi lebih kuat sekarang kondisinya. Buktinya non-farm payroll kita naik. Berarti kan daya beli orang juga mestinya naik, karena pendapatan mereka juga meningkat gitu. Nah, kalau dia lebih kuat, kenapa nggak kita naikin bunga? Nah, sekarang pertanyaannya, dampaknya ke kita sebesar apa? Kalau saya perhatiin ya Pak ya, di data The Fed.plot di beberapa waktu terakhir, sekarang itu ada 3 Pak, skenario yang diprediksi sampai 14 Desember 2022. Mereka prediksi seperti ini. Potensi suku bunga The Fed naik dari 2,5% sampai 2,75%, itu di 28% Pak potensinya. Jadi untuk naik suku bunga ke 2,75 tuh potensinya sampai 28% probabilitasnya. Tapi dari 2,75 sampai 3% suku bunga The Fed, kemungkinannya paling gede Pak. Kemungkinannya 48,4%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Pak, kan berarti kan probabilitas paling besar ada di 3% nih. Prediksi semua orang untuk suku bunga The Fed akan naik ke berapa di akhir tahun. Nah, sekarang kita perhatiin, apakah market sudah price in apa belum? Teman-teman bisa perhatiin, yield Treasury Amerika sekarang yang 10 tahun, Pak Kevin, itu sudah nyentuh 3,02%. 3,02. Berarti market udah price in. Mereka sudah memprediksikan bahwa suku bunga akan naik ke 3%, sekarang baru sekitar 0,75%. Ya kalau sampai beberapa bulan masih naiknya 50 basis poin, masih oke, Pak. Yang penting sampai akhir tahun, market prediksinya sampai 3%. Tapi kalau The Fed akhirnya lebih agresif, Pak, bahkan diprediksi naik lagi ke 3,5%, itu bisa bikin market koreksi lagi lebih besar. Nah, sekarang udah ke price in. Kita buktikan pertama, kalau kita Maaf Pak Hendri agak keputus teman-teman. Sorry, ini untuk pertanyaan bisa taruh di kolom pertanyaan ya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf teman-teman, kita undang kembali Pak Hendy, mohon ditunggu. Ya,
Sorry Ya. Pak Fian, agak keputus Pak. Sorry, Nggak Pak. apa-apa, agak terputus. Iya. Lanjut Pak. Tadi Iya, masih bicara di ini di yield US Treasury Pak. betul. Silakan Pak. Baik. Kalau kita Mm-mm. perhatiin Pak, jadi sekarang itu market udah antisipasi Pak. Kalau yield atau kenaikan suku bunga bakal di 3%. Yang penting estimasi ini jangan berubah Pak. Kalau sampai naikinnya masih Ya. target 3%, market udah aman. Mm-mm. Tahu kemarin mereka sempat crash ya Pak ya, S&P 500. Nasdaq juga udah turun sampai di atas di 20%, udah crash. Tapi sekarang dalam sebulan terakhir udah mulai pulih. Sekarang ke Indonesia Pak, kita juga lihat udah mulai ada perbaikan. Pertama, rupiah awalnya sempat ke 14.700 karena orang panik. Sebenarnya nggak make sense loh Pak, rupiah ke 14.700. Kalau kita liatin neraca perdagangan kita, itu surplus 7,5 miliar dolar. Mecah rekor. Benar. Mestinya dolar kita banyak. Kalau dolar kita banyak, rupiah kan mestinya lebih kuat Pak terhadap dolar. Tapi kenapa Ya. kita bisa melemah ke 14.700? Kita lihat cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita minus Pak, 2 miliar dolar. Nah, karena dia minus, padahal udah surplus neraca perdagangan 7,5 miliar, berarti kan capital outflow-nya jauh lebih besar Pak, artinya. Nah, terbukti rupiah ke 14.700. Sekarang rupiah udah menguat lagi ke 14.500. Berarti tekanan jual ke rupiah sudah selesai, Pak. Karena dari 14.7 sudah ke 14.5 lagi. Market udah nggak panik. Ya. Kedua, kalau kita perhatiin dari yield obligasi kita, kemarin Pak, yield obligasi kita itu di net sell sampai ke 7,4%. Waktu awal-awal di bulan Mei, di terakhir-terakhir sebelum masuk Mei. Kalau kita perhatiin itu yield obligasi Indonesia yang pemerintah 10 tahun itu di sekitar 7,4. Sekarang udah 7,2. Berarti kan udah mulai orang ini ngerasa udah aman Pak kondisinya. Kalau kita terus-terusan net sell di obligasi, akhirnya nanti harga obligasi jatuh, yieldnya naik. Bisa ke 7,5, 7,6, 7,7. Kalau sampai obligasi kita yieldnya terus naik, saham jadi kurang menarik. Karena orang lihat, loh buktinya obligasi yang aman aja returnnya 7,7%. Kenapa kita 7, lebih. Iya, ya, benar. kenapa mesti masuk ke saham kalau returnnya bisa dapat lebih gede sekarang di kondisi fixed income yang aman. Nah, karena itu saya lihat dari 7,4 menguat ke 7,2, yield kita berarti sudah termasuk ada potensi untuk market itu akan lebih adem Pak sekarang. Nah, tinggal kita lihat foreign net buy kita 1 minggu terakhir itu 1,82 triliun. Artinya asing udah masuk lagi. Nah, itulah Pak kenapa saya bilang kondisi saat ini sudah tidak sampai yang berdampak besar ke Indonesia selama kita lihat yield-nya itu di 3%, kenaikan suku bunga masih ke arah sana arahnya. Nah, kayak gitu Pak Kevin. Oke, Pak. Tapi apakah menurut Pak Hendri ini hal ini tidak disebabkan karena tadi Amerika ini kan ekonominya juga sudah mulai slow down ya Pak ya, sehingga tadi GDP-nya declining gitu, sehingga mereka akhirnya istilahnya ya uang kembali lagi ke emerging market gitu, atau memang sebenarnya karena memang dari sisi makronya sendiri sudah price in, karena kalau kita lihat nih Pak, bahkan harga-harga komoditas itu cenderung belum turun ya Pak ya, masih Betul. stabil di atas-atas aja gitu. Ya. Contohnya misalnya kayak batu bara kan sebenarnya sempat mau turun tapi ketahan lagi gara-gara India malah mulai impor batu bara gitu ya Pak ya. Nah, kalau melihat hal ini seperti apa Pak? Apakah memang sebenarnya ke depan masih ada potensi lagi market bereaksi karena harga komoditas tadi, komoditas utamanya belum turun? Bahkan oil sempat udah naik dari sekarang kalau nggak salah WTI itu crude oil itu 123 Iya, dolar per barel kalau saya nggak salah ingat ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak untuk menanggapi hal ini Pak? Iya, justru Pak, di Amerika itu mestinya orang pindah ke emerging market itu betul. Karena Pak, kalau kita perhatiin, di Amerika tuh terjadi negatif real return. Coba kita perhatiin sekarang obligasi Amerika tadi. Yield 3%, inflation dia 8,3%. Orang kalau investasi obligasi pasti rugi, karena inflationnya udah di atas jauh Pak. Kalau kita masuk ke saham, kita buka price earning ratio dari S&P 500. Sekarang price earning dari S&P 500 hanya 20,1. Artinya kalau 20,1 secara earning per share itu nggak nyampe sekitar 5% lah Pak. Kurang lebih 5% earning per share dari saham-saham di Amerika. Bahkan saham
itu returnnya tidak sebanding dengan inflasi, Pak. Inflasinya masih lebih tinggi, Ya. 8,3%. Jadi dia harus cari alternatif lain. Masuk kemana sebaiknya? Nah, akhirnya pada masuklah ke Indonesia. Itu salah satunya. Karena Indonesia proxy komoditasnya gede banget. Apalagi, Pak, kalau Bapak perhatiin, emiten kita itu jadi murah banget gara-gara kinerja Q1 2021. Contoh ya, Pak ya. Kita lihat PTBA. Kalau kita lihat dengan Ya. pertumbuhan laba dia terakhir, Pak, price earning-nya kita annualize dari earning per share dia di Q1, kita kali 4 jadi annualize dalam 1 tahun, itu sekarang PE-nya cuma 5,59, Pak. Nah, sedangkan Ya. PE average-nya PTBA ada di 8,35. Berarti kan untuk dia kembali ke rata-ratanya, itu butuh 49,37% kenaikan harga saham, Pak. Baru bisa setara dengan price earning rata-rata 5 tahun terakhir. Adaro juga sama. PE annualized 4,4. Padahal PE-nya dalam 5 tahun rata-rata di 11,82. Jadi dia harus naik 168%, Pak. Untuk bisa PE-nya setara menjadi 11,82 kali. Nah, itulah kenapa salah satu yang bisa kita perhatikan kenapa bisa Indonesia kedapatan capital flow besar itu karena memang Indonesia satu memang diuntungkan secara ekonomi dan emiten kita itu masih murah, Pak, sebenarnya relatif sekarang dengan kondisi sekarang dibanding di Amerika. Amerika karena tadi Ya. negatif real return. Seperti itu sih, Pak, yang saya lihat.